Keberadaan Neneng Sri Wahyuni hingga kini masih misterius. KPK memperoleh informasi istri Muhammad Nazarudin ini berada di Malaysia. Namun hingga kini, KPK belum bisa membawa Neneng pulang ke tanah air. Tim TV One berusaha mencari informasi keberadaan Neneng ke pihak imigrasi Malaysia. Data dari imigrasi, Neneng Sri Wahyuni diketahui pernah memasuki Malaysia pada tanggal 26 Juli 2011 atau 2 hari setelah Nazarudin ditangkap Interpol di Bandara Cartagena, Kolombia. Neneng diketahui masuk di Bandara Kuala Lumpur Internasional dengan menggunakan maskapai Emirates. Begitu mendarat di Kuala Lumpur, Neneng melanjutkan perjalanannya ke Johor untuk menjemput 3 anak dan 2 pembantunya dari Indonesia. Kedatangan buah hati Neneng ini tercatat di pintu imigrasi Gelang Patah, Johor, Malaysia pada 29 Juli 2011. Neneng dan ketiga anaknya seharusnya meninggalkan Malaysia pada akhir Agustus 2011 karena izin tinggal yang mereka miliki hanya 1 bulan. Namun hingga kini imigrasi Malaysia kabarnya tak pernah mencatat Neneng dan anak-anaknya meninggalkan Malaysia ataupun memperpanjang izin tinggal. Itu sebabnya muncul informasi bahwa Neneng telah berstatus sebagai penduduk tetap di Malaysia. Kemungkinan ini bisa saja terjadi sebab Malaysia memiliki program Malaysia My Second Home yang memberikan peluang kepada warga asing untuk menjadi penduduk tetap. Persyaratannya warga asing harus membeli properti senilai minimal 1 juta ringgit atau 3 miliar rupiah dan memiliki tabungan minimal 500 ribu ringgit atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Pengurusannya pun dapat dilakukan melalui agen sehingga pemohon tak perlu hadir. Walau demikian, keberadaan Neneng bukan berarti mustahil tak bisa ditemukan. KPK memastikan bahwa keberadaan Neneng sudah terdeteksi dan tengah bekerja sama dengan Interpol untuk dapat melakukan penangkapan terhadap Neneng. Neneng telah ditetapkan KPK sebagai tersangka proyek PLTS di Kemenaker Trans. Namun sebelum dicegah keluar negeri, Neneng terlebih dahulu melarikan diri. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dodi Kusmayadi, Ade Mahmud, TV One mengabarkan. Ya, langsung ke Bang Asro tadi, kalau menurut Bang Asro, iya, bagaimana ini Bang, kira-kira hasil sidang yang kemarin ini bisa beritahu ke membawa Pak Effendi pada yang lain nggak? Effendi Ghazali. Berapa tadi? 4,6 miliar. 4,6 miliar 4 tahun 4 tahun 6 bulan. bulan. Berarti satu tahun berapa dapatnya? 1 tahun dibagi 1 miliar ya, 1 miliar ya. Saya kira harganya 1 tahun 1 miliar. Yang kita belum tentu bisa dapatkan seperti itu ya. Dibandingkan 30 kasus ya, betul. Sekian triliun. Pada prinsipnya menurut saya adalah hukuman itu kan harus memberikan efek jerah. Ya kan? Nah, ketika misalnya ada kasus korupsi dengan hukuman yang disebut-sebut ringan itu, orang bertanya, efek jerah apa yang bisa didapatkan dari hukuman seperti itu gitu. Tapi kalau melihat kasus Nazarudin, kita kan melihat ini kan 4 tahun 10 bulan ya. 4 tahun 10 bulan. Ini kan kasus Wisma Atlet. Pasalnya kan penyuapan di DGI itu ya. Nah, ini kan selesai sini, oke. Berikutnya kan ada sejumlah kasus. Ada kasus Garuda. Garuda itu cukup besar ya, yang disebut nanti sebagai kasus pencucian uang. Nanti ada kasus Hambalang. Jadi masyarakat bersabar dulu aja. Ya, ada Hambalang. Nanti juga ada kasus dengan Dignas. Ya. Alkes, banyak sekali kasus. Yang menurut saya ini akan selesai ini, akan masuk pada kasus berikutnya, dan Nazarudin itu jadi tersangka di 9 kasus. Oke, tapi karena ini tidak ada upaya... Nah, itu akan jadi pertanyaan. Oke, ya. Tapi ini tidak ada upaya penyitaan harta dari Nazarudin yang ia dapatkan mungkin dari hasil korupsi. Ya. Kalau seperti ini kira-kira masih bisa menimbulkan efek jerah nggak buat mungkin nanti dalam kasus pencucian uang, itu akan menyangkut pada penyitaan. Kita ngelihat sementara ini belum, berarti harus... Kalau ini kan baru pada kasus Wisma Atlet saja. Belum pada pembekuan kan sudah. Pembekuan sudah. Nah, itu tadi masuk ke masalah pembukaan rekening ini. Neneng Sri Wahyuni dikabarkan ada indikasi untuk berada di Malaysia. Bagaimana ia masih bisa tetap bertahan di Malaysia jika rekeningnya sudah diblokir, Bang Effendi? Apa kira-kira ada kekuatan untuk melindungi dia atau bagaimana? Saya memang nggak menguasai bidang bagaimana cara menguasai uang begitu banyak. Apalagi kalau rekeningnya sudah, tapi ini sudah
sudah dibekukan, pasti masih punya kanal-kanal lain ya. Bisa juga tidak atas nama dan nomor yang terdaftar itu pasti ya, kalau orang bisa bertahan gitu panjang. Tapi kan selalu begini, kasus yang menimpa Nazarudin ini dan akhirnya membawa Partai Demokrat ini kan kasus yang begitu besar. Yang gini, andaikan ini satu sudah selesai, maka pada saat yang sama kan perhatian kita setidaknya bisa ke 3 atau 4 orang ya. Misalnya Angelina Sondak, ini kan sama pentingnya dengan Neneng. Kemudian ada juga pemanggilan misalnya istri dari Anas yang ternyata ya kan, yang berhalangan belum hadir datang, kemarin. Misalnya. Jadi dan kemudian barangkali masyarakat harus mulai mencoba menghibur dirinya ketika kecewa dengan keputusan ini, dengan paling tidak dengan 2 pernyataan. Yang pertama dari Pak Bushro Mukodas yang mengatakan akan ada pemanggilan Anas, kemudian juga dari Bambang Wijoyanto yang mengatakan ini akan digunakan sebagai pintu masuk untuk segera mengejar hal-hal lain. Kira-kira kalau menurut Bang Effendi, masyarakat masih bisa percaya nggak dengan apa yang dikatakan oleh pimpinan? Pada hari-hari ini agak sulit ya. Pada hari-hari ini agak sulit. Ya. Karena kita melihat bahwa NG ataupun Miranda Gultom juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya paling nggak kan masyarakat mengharapkan karena kasus ini sudah demikian besar dan panjang juga loh. Jadi kalau dikalikan sekian kasus tadi, satu kasus ini ngambil berapa bulan gitu, dan ini dikalikan 30 berapa lama itu selesainya, bisa 2 kali pemilu lagi misalnya. Tapi sampai 2 kali pemilu ya? Dong, karena panjang kan 30 kasus kali sekian bulan misalnya. Tapi lebih parah daripada Gayus ya? Iya, pada poin yang itu hampir mirip dengan kasus Gayus. Gayus itu dalam kasus ini dukung sekian, kasus ini dukung sekian, Malah tapi masalahnya kan tidak ada turunannya lebih banyak lagi di Indonesia. Tidak akan digabungkan kan? Bedanya kalau Gayus sendiri, kalau dia menyeret banyak orang gitu kan. Gayus kan sendiri, Gayus sendiri dia menyeret kalau Gayus orang. ada teman-temannya yang lain yang mulai diadili tapi tidak terkait dalam satu kasus misalnya. Nah, kalau Mas Hedi tadi, ini Neneng masih buron, cukup lama begitu, dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Kemenaker pada tahun 2008 pun juga sudah cukup lama, tapi tidak dikunjung dipulangkan. Menurut Mas Hedi ini semata karena kita sibuk oleh Nazarudin dan kasus-kasus yang lain yang ada di negeri ini, ataukah memang sebegitu sulitnya untuk memulangkan seorang Neneng? Dugaan saya sih sebenarnya nggak susah ya KPK nangkap si Nunun juga gampang ya. Kalau mau ya, mungkin kalau di Singapura. Artinya nggak mau. Ya. Kalau mau ya. Kalau mau dengan catatan itu ya. Kalau kemauan keras, nggak susah kok. Mungkin kemauannya banyak, tapi jangan-jangan. Bawa anak 3 ya. Bawa anak 3 akan lebih gampang menangkap Neneng dibanding menangkap Nunun. Maksudnya kemauannya itu mungkin ada Mas Hedi, tapi ada kekuatan-kekuatan ini yang. Betul. Seakan-akan membendung. Kekuatan itu kan yang harusnya KPK mampu kerjasama dengan Interpol mampu nangkap. Kenapa nggak ditangkap itu? Mungkin apakah Neneng di Singapura sana pakai kerudung, pakai kurka ya sehingga nggak kelihatan di Malaysia nggak kelihatan. Tapi menurut saya Neneng sih bukan saksi kunci ya dalam kasus ini ya, bukan saksi kunci. Jadi kalau dia pun mundur tidak soal. Walaupun ia dikatakan dalam persidangan memiliki kuasa terhadap berangkat. Sudah tersangka. Ya, sudah tersangka. It's okay. Tapi menurut saya yang perlu dibuka adalah kasus-kasus yang lain. Jangan cuma terpaku pada Neneng. Kapan akan masuk ke Anas? Kapan akan masuk ke Hambalang? Kapan akan masuk ke sini? Ini Hambalang sudah dalam proses pemeriksaan. Karena pada waktu, coba kalau kita cermati, pada waktu Nazarudin melakukan kejahatan, kalau itu benar ya, itu apa sih pangkat dia? Jabatan dia apa? Dia cuma wakil bendahara umum dan anggota DPR biasa. Enggak cuma loh Mas itu bendahara umum dia di Banggar pula. Pada waktu itu belum bendahara umum, masih wakil, anggota dia. Tanpa backup politik lebih besar, dia tidak bakal dapat konsesi besar itu. Itu saja. Proyek sekian triliun loh, untuk Hambalang saja. Tanpa ada backup politik, saya yakin nggak dapat itu. Pasti Jadi ada itu. bukan cuma Nazarudin dia. Nah, ini harus dicari rentetannya. Jadi Neneng kecil lah itu. Oke. Kalau Neneng kecil, kemudian ini membuktikan bahwa sebetulnya 4,6 miliar ini kemana begitu, walaupun kata Majelis Hakim Nazarudin terbukti menerima suap senilai 4,6 miliar. Tapi kan mungkin masyarakat bertanya-tanya, uangnya itu kemana sebetulnya? Ini bagaimana kemudian KPK harusnya menghindari dakwaan yang banyak dikatakan oleh banyak pihak ini cacat sejak awal. Kalau menurut saya kan KPK bekerja harus agak pelan, sistematis, tapi mereka misalnya kan harus ekspos kasus, diikutin oleh semua, baru dilakukan. Kalau mereka menetapkan orang jadi tersangka tanpa ekspos kasus, mereka bermasalah serius misalnya. Jadi KPK punya proses sendiri, tetapi betul tadi, di balik itu masyarakat punya harapan sendiri. Nah, harapan masyarakat ini menjadi
begitu berwarna-warni karena banyak nama yang disebut-sebut. Dan betul-betul ini persoalan korupsi politik sebetulnya. Kenapa disebut korupsi politik? Lagi-lagi nggak mungkin kalau tidak ada posisi bendahara umum dari sebuah ruling party, dia bisa dapat angka yang begitu besar ya. 1,52 triliun misalnya untuk satu kasus saja gitu. Jadi akibatnya tuntutan yang muncul itu pun tidak sekedar tuntutan pada kasus korupsi biasa, tapi dengan warna-warni politik yang sedemikian tajam tadi. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasakan sebagai ketidakadilan, langsung tuntutannya ketidakadilan politik. Bisa langsung tanggapi. Jadi artinya barangkali masyarakat tetap akan kesal ya, kenapa ini lambat. Tetapi saya rasa KPK punya pemikiran bahwa misalnya, oh ini belum kunci betul, masih ada, artinya gini lah, kalau mau habis ini betul-betul langsung masuk ke Hambalang, kan sebagian besar saksi sudah diperiksa dari Badan Pertahanan Nasional, koordinator untuk sertifikasi tanah-tanah itu. Jadi rasanya menurut saya mereka akan fokus ke Hambalang. Kalau saya kira lebih fokus ke Hambalang ya. Sesudahnya Hambalang. Karena selain itu besar, kemudian juga secara politik juga itu tuntutan untuk menyelesaikan kasus itu juga besar. Saya kira fokus ke Hambalang. Ya, kita tunggu gerakan lain dari KPK dalam mengungkap kasus-kasus yang menjerat Nazarudin dan mungkin bisa membongkar sebenarnya grup rumah itu ada apa enggak sih, walaupun katakan nggak ada oleh kuasa hukumnya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia masih akan kembali nanti di segmen berikutnya. Kami akan membicarakan tentang pelaksanaan ujian nasional bagi SMA yang sudah selesai pada pekan ini. Sesaat lagi.